Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukti Fillah. Bagaimana kabar Ukti semua? Semoga sehat selalu ya, Kembali lagi dengan podcast dari kami yang temanya nggak kalah menarik dengan podcast sebelumnya. Kali ini tema kita adalah cara menghadapi insecure dalam pandangan agama. Di podcast kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang Masya Allah. Siapa nih kira-kira? Langsung aja kita sapa. Kak Munifah. Assalamualaikum Kak Munifah. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Banyak nih Kak sobat muslimah yang mungkin belum kenal dengan Kak Munifah nih. Mungkin Kak Munifah bisa perkenalan diri dulu nih Kak. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Munifah Zuhra Almasah, panggilannya Munifah, dari Politeknik Statistika STIS, jurusan D4 Statistika, asal daerahnya dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Salam kenal teman-teman semuanya, Ukhti Fillah. Masya Allah, keren banget ya Kak Munifah. Kita bisa langsung aja nih terkait dengan tema kita nih Kak. Kan cara menghadapi insecure dalam pandangan agama. Banyak nih Kak pertanyaan-pertanyaan yang pengen banget ditanyain. Boleh langsung nanya aja nggak Kak? Oke, boleh, siap. First question nih Kak. Menurut Kak Munifah, apa sih itu insecure? Oke, teman-teman, kalau menurut aku, insecure itu adalah kondisi di mana kita itu merasa nggak mampu, nggak yakin, dan nggak percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri gitu. Setelah kita melihat pencapaian orang lain ya, atau bisa kita sebut ini sebagai rasa cemas ya, kecemasan, hal yang bikin kita ragu untuk melangkah dan kita merasa itu tidak bisa melakukan sesuatu karena kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Apalagi di tengah pandemi saat ini, kita itu kan lebih sering mengakses media sosial, kita lebih sering melihat postingan-postingan di Instagram, status orang lain yang mereka itu membagikan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemewahan mereka. Dan itulah yang sering membuat kita insecure ya, merasa membuat kita kayaknya aku gak bisa deh seperti mereka. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi insecure itu bisa jadi suatu hal yang positif, bisa juga jadi suatu hal yang negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya seperti apa. Gitu. Wah, Masya Allah. Jadi ada dua sisi ya Kak, ada hal positif, ada hal negatif gitu Kak. Iya, betul. Keren. Ini masih fresh di saya nih Kak. Langsung next question Kak. Nah, insecure dalam pandangan itu menurut Kak Munifah sendiri itu kayak gimana Kak? Seperti apa nih Kak? Oke. Nah, tadi kan udah menurut aku ya, kemudian dari referensi yang aku baca, kajian yang aku ikuti, dan mungkin teman-teman semuanya bisa jadi lebih paham dari aku ya, tapi dari sejauh ini ilmu yang aku dapetin, itu kan insecure bisa merupakan rasa lemah gitu. Kita jadinya insecure itu merasakan kelemahan kepada diri kita sendiri. Nah, padahal coba deh teman-teman semua ya, kita sama-sama buka surat Ali Imran ayat 139. Nah, di sana Allah menjelaskan bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dalam kajian Buya Yahya yang waktu itu aku dengar bahwa beliau mengatakan insecure ini teman-teman bisa jadi adalah kesombongan yang tertekan oleh kefakiran dan kelemahan kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sudah jelas Allah mengatakan bahwa kita itu nggak boleh bersikap lemah ya.
nggak boleh bersedih hati jika kita adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kita sebagai seorang muslim sejatinya dan seharusnya itu tidak boleh merasakan insecure terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Karena seorang muslim itu nggak akan pernah merasa minder terhadap orang lain dalam hal dunia. Jadi kita harus tampilkan keislaman kita, ingat Allah dan Rasul, dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Dan juga teman-teman, ya, dan teman-teman ada suatu hadis yang luar biasa juga ya, hadis riwayat Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kita dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amalan kita. Nah, kemudian ditegaskan lagi oleh Allah dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi teman-teman, yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah derajat takwa. Nah, maka dari itu, kalau dalam hal duniawi seperti saat ini biasanya kan kita lebih sering insecure terhadap hal-hal yang bersifat fisik, kekayaan, kemewahan, harta, tahta, wanita, seperti itu kan. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu mestinya kita hindari gitu teman-teman. Karena sudah jelas Allah mengatakan bahwa Allah akan melindungi kita. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong kita. Seperti itu, Kak. Masya Allah, jadi kita nggak boleh insecure dalam pandangan dunia gitu ya Kak. Jadi kita harus memperkuat iman kita, meningkatkan takwa gitu ya Kak. Masya Allah. Masya Allah. Dan Allah maha adil banget, benar-benar maha adil. Jadi jangan sampai kita merasa benar-benar insecure gitu, karena kita kan sama gitu ya Kak di pandangan semua itu sama di pandangan Allah kan. Iya, betul. Lanjut ya Kak, boleh nggak sih Kak kita insecure tapi untuk hal ibadah atau terhadap kebaikan yang orang lain lakukan gitu Kak? Oke, nah tadi kan kita udah singgung sedikit ya bahwa kita itu nggak boleh insecure terhadap hal yang duniawi. Nah, kalau misalnya terhadap hal ibadah atau terhadap kebaikan orang lain itu gimana? Nah, jawabannya adalah boleh, karena ini berkaitan dengan akhirat gitu. Dan teman-teman, ada yang namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah iri yang diperbolehkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibthah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah beri karunia ilmu, Al-Quran dan As-Sunnah, ia menunaikan dan mengajarkannya. Nah, inilah teman-teman yang dimaksud dalam bab ghibthah dalam ilmu dan hikmah yang dibawakan oleh Imam Bukhari, bahwa dalam kondisi seperti ini ada seseorang yang memiliki harta lalu dia manfaatkan dengan baik dalam jalan kebaikan dan ilmu yang dimanfaatkan juga, maka seharusnya kita memang harus insecure ya, harus artinya dalam artian kita itu harus berniat untuk mendapatkan nikmat seperti itu dan berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat. Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menjelaskan juga disebut hasad di hadis tersebut adalah dengan maksud hiperbolis, yaitu untuk memotivasi seseorang agar bisa meraih dua hal tersebut karena adanya keutamaan jika seseorang menggapainya. Seperti yang kita bahas tadi ya Kak, bahwa insecure itu bisa dua sisi, ada positif, ada yang negatif, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, ketika kita melihat orang lain itu dia rajin ibadahnya, kemudian dia sering melakukan kebaikan, maka kita harus menjadikan rasa insecure kita itu sebagai suatu cambukan. Kita harus bisa nih seperti orang lain, kita harus meningkatkan ibadah kita harus termotivasi dan memang wajib untuk termotivasi dalam rangka fastabiqul khairat. Seperti itu Kak. Masya Allah, jadi jawabannya boleh gitu ya Kak. Kita boleh insecure, tapi untuk meningkatkan semangat kita lebih lagi dalam hal ibadah dan hal kebaikan gitu ya Kak. Iya, betul. Makasih Kak jawabannya.
Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Seperti yang Oke. kita tahu, sekarang banyak hal yang membuat seseorang itu insecure. Baik masalah penampilan maupun karir nih Kak. Lalu bagaimana cara kita supaya bisa menghilangkan hal itu dan bisa terus bersyukur dengan apa yang bisa kita miliki sekarang Kak? Mungkin bisa lebih dijelasin dari yang sebelum-sebelumnya Kak, karena ini lebih terperinci ya Kak. Iya, betul. Oke, Insya Allah ya, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Dan kalau menurut aku, caranya adalah memang tidak dapat kita pungkiri ya, tidak dapat kita hilangkan secara mutlak rasa insecure ya. Karena kita juga perlu sedikit rasa insecure untuk meningkatkan atau mengupgrade kapasitas diri kita. Nah, caranya yang pertama adalah tentunya stop membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu unik ya. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jadi ibaratnya itu analoginya adalah seekor burung dan seekor ikan. Nah, ketika seekor ikan itu dia merasa insecure nih sama burung karena dia bisa terbang. Dan burung pun sebaliknya, dia insecure sama ikan karena dia bisa berenang. Nah, dari analogi tersebut kan kita nggak bisa membandingkan secara mutlak, karena si ikan memang kelebihannya adalah memang bisa berenang, dan burung pun kelebihannya adalah dia bisa terbang ya, memang habitatnya di sana. Jadi tergantung bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang kita punya, apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berlarut-larut dalam insecure, apalagi membandingkan hal yang memang tidak seharusnya dibandingkan, seperti analogi burung dan ikan tadi. Jadi kalau misalnya kita sering berlarut-larut, itu bisa menimbulkan rasa kufur nikmat jadinya. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah jadilah versi terbaik dari diri kita, teman-teman. Dan tidak ada kata terlambat, kecuali kita terus menunda dan akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi lakukan yang terbaik versi diri kita masing-masing ya, karena standar orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan kita itu sukses dengan standarnya semua orang ya, karena ada orang yang sudah membahagiakan orang tua, sudah sukses itu adalah ketika dia sudah memiliki pekerjaan dengan gaji sekian atau sekian ya. Jadi memang tidak bisa dipaksakan untuk kita memenuhi standar semua orang gitu. Nah, kemudian yang ketiga menurut aku yang paling penting adalah kita harus sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.